Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Hidayatullah Fauzi, kelas non reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ke-13 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana yang ke-1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan; yang kedua, ne bis on idem; yang ketiga, matinya terdakwa; yang keempat, daluarsa; yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau afdoining buren proses. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Macam-macam delik aduan: yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut; yang kedua, delik aduan relatif. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut: yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada. Sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan. Artinya, pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Yaitu berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pasal 319 KUHP, penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia yang berbunyi, jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Tenggang waktu pengaduan: sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat di luar negeri. Diatur dalam pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diadukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Terapi khusus delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang. Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ne bis in idem atau nemo debet dispexari yang berarti jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah: yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan; yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat mebis in idem: yang pertama, asa putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; yang kedua, putusan yang dijatuhi berlaku untuk orang yang sama; yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Lalu, tentang matinya terdakwa, dalam pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidananya hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia,
maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja. Artinya tidak dapat dituntutkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian, adalah dalam pasal 367 dan 363 yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Mungkin sekian review dari saya untuk pertemuan ke-13. Mohon maaf bila ada kurang dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.